Good morning, students. Today we will learn about why did he go to the dentist in the Unit 2 Lesson 3. Selamat pagi anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan tema Why did he go to the dentist pada Unit 2 Lesson 3. Siapkan buku paket bahasa Inggris kalian, buku catatan bahasa Inggris kalian, beserta pulpen atau pensil agar kalian bisa mencatat poin-poin yang ada dalam video ini. Selamat belajar! In this topic, students will learn about injuries and sicknesses and talk about their past injuries. Nah, pada topik kali ini, murid akan belajar tentang luka atau cedera dan penyakit dan berbicara tentang luka atau cedera lama yang kalian miliki. Pada topik kali ini, pertama-tama kita akan belajar tentang word chest. Nanti ulangi kata-katanya setelah Miss ya. Toothbrush, yang artinya sikat gigi. Dental floss, yang artinya benang gigi. Cavity, yang artinya gigi berlubang. Hospital, yang artinya rumah sakit. X-ray, yang artinya sinar ronsen. Broken bone, yang artinya patah tulang. Stomachache, yang artinya sakit perut. Headache, yang artinya pusing. Sore throat, yang artinya sakit tenggorokan. Earache, yang artinya sakit telinga. Toothache, yang artinya sakit gigi. Flu, yang artinya flu. Nosebleed, yang artinya mimisan. Fever, yang artinya demam. Braces, yang artinya kawat gigi. Nurse, yang artinya perawat. Doctor, yang artinya dokter. Dentist, yang artinya dokter gigi. Nah, anak-anak, berikut merupakan kosakata yang akan kalian temui dalam buku kalian maupun dalam video pembelajaran pada tema kita kali ini. Nah, kali ini yang kedua kita memasuki sesi listening chest. Nah, dalam listening chest ini ada percakapan. Nah, di sini Miss akan bacakan percakapan tersebut. Dengarkan baik-baik ya. Hi, is Katie there? I'm sorry, Katie can't talk now. She's sick. Oh. We went to the doctor this morning because she had a stomachache and a headache. Is she okay now? She has the flu, but she'll be better soon. Katie can't come. She went to the doctor this morning. Oh no! Why did she go to the doctor? She had a stomachache and a headache. Is she okay now? No, she's not. She has the flu. That's too bad. I hope she feels better soon. Nah, anak-anak, berikut percakapan yang ada di listening chest. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki yang namanya language chest. Nah, pada language chest ini, anak-anak akan tahu bagaimana cara bertanya dan menjawab sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu tentang injuries, tentang sicknesses, tentang penyakit, luka, atau cedera. Nah, anak-anak, kalian akan tahu gimana cara bertanya, kenapa bisa hal itu terjadi, kenapa bisa mendapat penyakit. Nah, kalian juga akan tahu bagaimana cara menjawabnya. Silakan disimak baik-baik ya. Anak-anak, di situ kalian sudah lihat ada 2 gambar dengan pertanyaan dan cara menjawabnya. Nah, Miss jelaskan di gambar yang pertama. Why did he go to the dentist? He had a cavity. Nah, di sini maksudnya di gambar ini dijelaskan bahwa kenapa dia ini ke dokter gigi. Nah, lalu ada yang menjawab karena dia memiliki gigi berlubang. Nah, dalam bahasa Inggris untuk tema kali ini, kita itu menggunakan kata why did, ada subjeknya, lalu ada kata kerja dan kata keterangan. Lalu menjawabnya itu harus menggunakan kata had. Nah, di sini yang menggunakan kata had itu untuk semua subjek dari I sampai it. Jadi I had, you had, they had, we had, she had, he had, it had. Begitu juga 6 orang tetap menggunakan had. Lalu yang digambar kedua. Why did you go to the hospital? I had a broken arm. Nah, di sini ceritanya si anak yang menggunakan baju abu-abu ini, dia itu patah tulang. Nah, lalu ditanya, kamu kenapa pergi ke rumah sakit? Karena dia mengalami patah tulang. Nah,
Jadi di situ sama ya penjelasannya seperti gambar pertama, tetap menggunakan why did, lalu ada subjek, lalu ada kata kerja, habis itu ada keterangannya. Nah, menjawabnya juga tetap menggunakan kata had setelah subjek. Jadi subjek, had, lalu objek seperti itu. Nah, pada slide ini Miss akan jelaskan lebih rinci bagaimana cara bertanya dan menjawab. Nah, dalam buku kalian akan menemukan beberapa model pertanyaan, tapi yang kali ini akan Miss bahas itu yang menggunakan pertanyaan why did ya. Nah, jika pertanyaan itu dimulai dengan kata why did, maka harus menjawab dengan kata because dan subject plus had. Nah, misalnya Miss contohkan, why did you go to the hospital? Because I had fever. Nah, contohnya seperti itu. Atau why did you go to the dentist? Nah, kalian bisa menjawab because I had a cavity. Nah, kayak gitu. Jadi cara menjawabnya itu harus menggunakan because ya, lalu menggunakan kata subject plus had. Misalnya because I had bla bla bla, because you had bla bla bla. Nah, jadi kata why did ini bisa dipakai oleh semua subjek dari I sampai it. Begitu juga dengan had, because bisa dipakai oleh semua subjek dari I sampai it. Lalu pada slide yang berikutnya ini ada dua tabel, yaitu tabel untuk masa sekarang dan tabel untuk masa lalu. Nah, tabel untuk masa sekarang berisi kata do dan does, sementara di masa lalu hanya berisi kata did. Jadi, jika kalian ingin membicarakan yang sedang terjadi, yang sementara terjadi, kalian menggunakan masa sekarang, sementara yang sudah terjadi, yang kemarin atau tadi, ya intinya masa lalu, itu kalian menggunakan past tense, yaitu did. Nah, untuk masa sekarang, di situ ada pembedanya penggunaan do dan does. Jadi kalau do itu hanya bisa dipakai oleh subjek I, you, Dewi, sementara does hanya bisa dipakai oleh subjek she, he, it. Lalu untuk tabel masa lalunya itu hanya menggunakan kata did. Jadi did itu dipakai oleh semua subjek dari I sampai it. Lalu di sebelahnya itu ada catatan. Jika ada pertanyaan yang diawali oleh kata do atau does atau did, maka jawablah dengan kata yang sama. Nah, maksudnya kalau misalnya anak-anak melihat pertanyaan yang menggunakan kata do atau does atau did di awalnya, maka kalian harus menjawab dengan kata do, does, did juga. Contohnya ada di bawah. Do you have fever? Jika jawabannya iya, maka jawablah yes I do. Jika tidak, maka jawablah no I do not. Kayak gitu ya, harus ingat. Jika diawali dengan kata do, does, dan did di awal pertanyaan, maka jawablah juga dengan kata yang sama. Nah, anak-anak, kali ini kita memasuki sesi terakhir, yaitu sesi reading chest, di mana dalam reading chest ini berisi cerita yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Disimak baik-baik ya anak-anak, misalkan bacakan ceritanya. Rebecca's teeth. Last week, Rebecca had a toothache. Her tooth hurt a lot, so she went to the dentist with her mom. The dentist was very nice. First, he cleaned Rebecca's teeth, then he took her some x-rays. She had a hole in one of her teeth, so she needed a filling. The dentist fixed Rebecca's teeth. Then he gave her new toothbrush and showed her how to brush her teeth. Now Rebecca brushes her teeth after every meal. She brushes her teeth very carefully with her new toothbrush. She wants to have a healthy and beautiful teeth in the future, so she wants to have a brushes. Nah, anak-anak, jadi itulah cerita yang berkaitan dengan tema kita kali ini. Jadi ceritanya ini menceritakan tentang si Rebecca yang punya gigi berlubang. Lalu dia ini karena memiliki gigi berlubang, nah itu kan menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa di bagian giginya, di bagian wajahnya, bagian rahang. Nah, oleh karena itu dia memutuskan untuk pergi ke dokter gigi bersama ibunya. Nah, dokter giginya itu sangat-sangat baik kepada dia ya, kepada si Rebecca. Nah, akhirnya si dokter ini dia memeriksa giginya menggunakan ronsen, sinar ronsen. Lalu ketika dilihat ternyata ada lubang di giginya. Jadi dokter memutuskan untuk lebih baik gigi ini ditambal. Nah, akhirnya si dokter ini memperbaiki giginya yang ada lubang itu.
Lalu dokter ini memberikan Rebecca sikat gigi baru dan menunjukkan kepada dia bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Nah, akhirnya sekarang Rebecca bisa membersihkan, mensikat giginya setelah makan, dan dia juga menggunakan sikat gigi itu dengan hati-hati. Jadi dia itu pingin punya gigi yang bersih dan sehat ke depannya. Nah, anak-anak, sekian pelajaran bahasa Inggris kita hari ini dengan tema Why did he go to the dentist? Jadi anak-anak silakan kerjakan bukunya halaman 32 sampai halaman 35. Dikerjakan menggunakan pensil dan foto kirim ke Miss. Lalu jika ada pertanyaan, jika anak-anak masih bingung, bisa ditanyakan langsung ke Miss ya. Jadi jangan malu-malu, jangan takut untuk tanya ke Miss. Jadi jangan lupa dikerjakan tugasnya dan selamat belajar.